dengan mobil yang lincah, kemudian juga dengan irit, bisa ambil dengan mesin Suzuki Karimun Estilo. Jadi di sini untuk bannya, penggunaan ban sendiri menggunakan velg 13 dengan profil bannya itu 165 per 65 untuk profil bannya ya. Memang bannya ini cukup kecil sekali, jadi dikhawatirkan kelemahannya itu pada saat kecepatan tinggi agak sedikit goyang, dikhawatirkan seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ke sini untuk bagasinya ya. Nah, ini bisa dilihat untuk bagasinya sendiri ada space di sini, kemungkinan bisa sekitar 2 atau 3 koper. Kita lihat di sini untuk bannya. Bannya kebetulan untuk ban cadangannya ini peleknya sama, bukan untuk pelek yang kaleng. Jadi ada alat-alatnya juga. Jadi cukup luas ya. Teman-teman, kita sekarang sudah ada di dalam mobil Suzuki Karimun Estilo. Nah, bisa dilihat di sini untuk dari bodinya sendiri ini masih plastik ya, belum kulit. Lalu apa untuk setirnya sendiri, ini untuk setir belum steel atau belum teleskopik. Kemudian bisa dilihat di sini untuk headroomnya ini sangat tinggi sekali ya, masih cukup luas, jadi masih nyaman untuk headroomnya. Kemudian di sini untuk belum ada cup holdernya, belum ada, namun di sini sudah ada pocket holder untuk naruh handphone ya. Kemudian yang ada fiturnya di sini sudah auto electric windows, tapi baru auto down saja. Nah, kemudian untuk yang belakang juga sudah. Kalau untuk dari electric windows ini, yang untuk sisi-sisi penumpangnya ini belum bisa auto down, auto up. Kalau auto mirror sendiri elektrik ini dia belum bisa retake. Namun untuk posisi pengaturan dari spion sendiri sudah bisa dinaik turunkan atau dikesampingkan, teman-teman. Di sini untuk arah semburan AC bisa kita lihat semburan AC di sini ada beberapa pilihan semburan, ada yang ke badan, ke kaki, ada yang full ke kaki, kemudian juga ada defoggernya juga. Ada 4 semburan, 1, 2, 3, 4, 5 semburan. Untuk AC-nya kedinginannya bisa, kipasnya ada 4 tingkat ya. Nah, ini untuk putarannya. Namun di sini yang aneh ini atau yang masih baik itu ada heaternya ya, AC pemanasnya. Ini yang terbaik dari Suzuki karena jarang sekali mobil-mobil lama menggunakan heater pemanas AC. Di sini ada untuk uang receh, penyimpanan uang receh. Kemudian di sini untuk cup holder untuk menaruh gelas. Kebetulan yang saya gunakan ini transmisinya manual ya. Ini untuk rem tangannya, untuk taruh koin. Kita coba lihat di bagasi. Ini ada di bagasinya. Kemudian ada apa saja? Ini belum ada kacanya. Ini untuk lampu udah Dyna View. Kemudian di sini juga belum ada kacanya. Ini untuk cup holder ya, untuk menaruh kartu e-tol. Kemudian di sini untuk head unit, kebetulan di sini head unitnya ini sudah aftermarket, jadi bukan bawaan originalnya, sudah diganti oleh pemilik mobilnya, teman-teman. Seperti itu. Ini ada semburannya. Oke, ini ada power outlet untuk menaruh kelistrikan untuk ngecas handphone, untuk rokok dan sebagainya. Nah, kemudian ada pun indikator. Ini bisa kita lihat indikator ada pengaturan untuk RPM, kemudian untuk kilometernya, speednya. Kemudian di sini ada MID atau indikator untuk kilometer, kemudian trip A, trip B, seperti itu. Oke, kita untuk kursi ini hanya bisa untuk naik turun saja. Kemudian dan maju sliding ya. Ini untuk bagian depan. Mari kita periksa untuk bagian belakangnya. Oke. Ya, teman-teman, di sini untuk bagian belakang untuk legroom
mungkin saya pindah ke sini. Untuk legroomnya masih ada space jarak, jadi masih bisa kita renggang. Headroomnya juga cukup tinggi, jadi yang terbaik dari Carimon Estilo ini, dia headroomnya cukup tinggi karena dia tidak lebar tapi meninggi posisinya ya. Jadi headroomnya masih bagus. Kemudian di sini belum ada apa-apa, atau cup holder juga belum ada. Ini hanya untuk menaruh koin saja ya. Belum ada armrest juga untuk yang di penumpang belakang. Sebetulnya ini kenyamanan dari penumpang itu adalah total seluruhnya adalah 4 ya, tapi namun kalau dipaksakan dengan anak kecil itu bisa di belakang itu jadi 3 orang. Jadi itu teman-teman ya. Oke, itu saja untuk dari interiornya. Kita akan periksa ke bagian yang lainnya. Oke, teman-teman, pada kali ini kita akan mencoba impresi berkendara, rasanya mengendarai sebuah Suzuki Carimon Estilo ini. Oke bro, kenapa lo bisa ambil Suzuki Carimon Estilo? Pada saat lo ambil mobil, apa yang lo rasakan sih sebetulnya? Yang saya rasakan, mobil ini sangat baik, sangat bagus, karena mesinnya ini sangat irit dan bertenaga. Nah, saya udah coba pakai mobil ini nggak hanya di dalam kota, tapi di luar kota. Kemarin saya lebaran Idul Fitri dan Idul Adha pulang ke Sukabumi. Ini mobil tenaganya tetap besar loh, nggak ada yang namanya geden-geden kayak begitu, ditanjakan nggak ada. Dan bensinnya itu saya isi dari Bekasi, itu 131 strip, tapi saya isi 150.000, itu ada 7 strip. Saya kembali lagi ke Bekasi lagi, masih sisa 3 strip. Sangat luar biasa iritnya, dan penampilannya juga. Ini mobil Estilo itu nggak jauh jadul lah, tapi ini kekinian loh buat anak-anak sekarang gitu. Tinggal ganti velg juga bisa untuk modifannya seperti itu Pak. Oke, kemudian kalau untuk pada saat di jalan tol kecepatan tinggi, kemudian ada bis lewat, itu agak sedikit limbo nggak sih menggunakan Carimon ini? Karena kalau misalkan saya di jalan tol, saya coba sih untuk kecepatan tinggi sekitar 120-an, itu alhamdulillah nggak ada oleng gitu. Karena untuk bodinya ini juga kekar gitu. Beda dengan mobil yang minibus besar seperti Avanza, Xenia, itu terlalu kaleng. Jadi pada saat saya manuver belok kanan, belok kiri, nggak merasa oleng gitu. Tetap aja merasa stabil seperti itu. Oh begitu. Nah mungkin selama penggunaan pasti namanya mobil kan ada plus minus ya bro ya. Nah, kalau untuk kelebihan yang paling signifikan, kelebihannya apa? Kalau untuk kelebihan, saya ambil mobil ini itu karena yang pertama itu adalah bensinnya ini irit gitu. Bensinnya irit, bertenaga, dan ini penampakan memang dari luar itu mobil kecil gitu. Padahal kalau saya bawa keluarga bisa 5 penumpang, bahkan bisa lebih. Jadi tetap aja muat gitu, sama aja kayak mobil-mobil luasap lainnya seperti itu. Kalau untuk kekurangannya gimana? Kalau untuk kekurangannya, sayang Carimon Estilo ini yang saya punya ini kan cc-nya 1000 cc nih. Jadi mesinnya itu rada berisik atau kasar, tapi itu nggak masalah gitu. Beda ya sama yang 4 silinder yang 1100 cc. Tapi nggak ada hambatan buat saya. Yang penting yang saya utamakan adalah ini mobil kan buat hari-hari kerja, irit seperti itu. Oke, ya jadi teman-teman, bahwa Carimon itu awal mulanya adalah di tahun 99, itu adalah Carimon yang modelnya kotak ya bro ya. Betul, yang kotak. Oke, yang kotak itu sampai dengan produksi sampai 2006. Nah, ketika mulai 2007 sampai 2013, Carimon memperbarui faceliftnya juga atau pembaruan menggunakan nama tipe Carimon Estilo. Nah, itu berarti sampai 2013. Nah, sejak di atas 2013 ke atas, Carimon memproduksi yang terbaru lagi, yaitu Carimon Wagon, teman-teman. Namun dalam hal ini, untuk penggunaan Carimon Estilo, menurut dari Om Rizky ini, bahwasanya masih sangat mumpuni ketika Anda ingin membeli mobil yang irit, mobil yang imut, dan gesit tentunya. Jadi masih rekomen ya untuk betul. ya, Om Rizky ya. Masih cukup bagus lah untuk anak-anak sekarang, anak muda sekarang. Jadi nggak mobil imut ini nggak hanya perempuan yang suka, tapi laki-laki juga suka. Kita di Bekasi juga ada klub Carimon Estilo. Sebakasi.
gitu. Salah satunya saya anggotanya. Oke, ya, thank you. Oke, bro, terima kasih untuk penggunaannya. Jadi untuk kedapnya bagaimana nih? Kedap suaranya kelemahannya mungkin agak berisik-berisik ya, agak masih suara dari luar masih ada ya. Kalau untuk kedap suara sih saya rasa tidak gitu, karena ini bahannya tebal gitu. Cuman yang berisik itu ya pada saat jalan rusak aja. Jadi suspensinya kan kalau jalan rusak ini mobil city car ya agak berisik gitu. Tapi kalau jalannya jalan datar itu enggak kok. Oke, ini lo beli tahun harganya berapa ya? Tahun 2009 harga berapa dengan transmisi manual pada saat itu? Pada saat itu saya beli ini di tahun 2018 itu ya 62 juta. Oke, jadi teman-teman untuk yang ingin berminat mengambil Karimun Estilo, harga pasarannya sekitar 60 sampai 75 tergantung kondisi dan tahun tentunya ya. Jadi seperti itu. Ya, teman-teman, selama saya dalam perjalanan ini bersama Om Rizky, yang saya rasakan menggunakan Karimun Estilo ini agak empuk. Memang shockbreakernya suspensinya agak empuk, namun untuk kekedapan suara mesin yang ditimbulkan agak sedikit berisik. Dan kemudian ini memang lebih gesit ya, karena memang mobil Karimun ini sangat cocok sekali sebagai mobil city car yang dipergunakan untuk penggunaan di dalam kota, baik dari praktisnya dalam proses parkir mobil ya, kemudian gesitnya dan proses menyalipnya dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi penggunaannya cukup baik saat ini, dan untuk kekurangannya masih dalam batas toleransi teman-teman. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah saksikan video-videonya dari review Suzuki Karimun Estilo. Jadi kesimpulannya, jika Anda saya merekomendasikan untuk ambil Suzuki Karimun Estilo karena dalam kondisinya sangat irit sekali bensinnya, kemudian juga gesit, untuk spare partnya cukup, cadangnya juga cukup banyak. Ya, namun untuk kekurangannya memang ada beberapa fitur yang belum kekinian, dan juga untuk dari segi bannya yang mungkin agak profilnya lebih kecil. Ya, namun kesemuanya itu saya kembalikan kepada Anda untuk memilih. Oke, terima kasih Om Rizky atas waktunya. Ya, jangan lupa jika video ini bermanfaat, Anda like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkonsentor? Yes.